Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbah. Hadratil ulama wal fudala, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para hujjat dan hujjajah, wabil khusus DKM Masjid Al-Madani Komplek Grand Imperial beserta jajarannya, wabil khusus pula para sepuh-sepuh yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada para jamaah sekalian. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih tempatkan kita, Allah masih berikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat takwa, dan nikmat istiqomah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa langkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, Masjid Al-Madani Komplek Grand Imperial yang sama-sama kita cintai. Bukan karena sehat kita, bukan karena kuat kita, tapi karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati dan langkah kita menuju tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Khatimul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, yang dengan cucuran darah dan keringat beliaulah cahaya Islam bisa sampai ke hati-hati kita pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segenap kerendahan hati kami mohon maaf kami berada di depan para jamaah sekalian karena semata-mata ta'ziman wal ihtiraman, karena memuliakan guru kami yang meminta untuk Al-Fakir untuk berbicara pada malam hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita syukuri bahwa umat yang paling beruntung dari sejarah peradaban umat manusia adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman, paling pendek umurnya, paling kecil secara fisiknya, tapi diharamkan surga kepada siapapun dari umat manapun yang pada di akhirat nanti ingin memasuki surga kecuali umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu membuka pintu surganya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama banyak sekali merangkum beberapa keistimewaan yang didapatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, umat zaman dulu ketika melaksanakan syariat secara benar itu sangat berat. Bani Israel misalnya, ketika mereka mendapatkan satu najis pada kainnya, maka tidak bisa dicuci untuk syariat pada saat itu, tapi harus dibuang atau dipotong. Begitu pula anggota tubuh yang melaksanakan maksiat, maka harus dibuang anggota tubuh itu. Begitu sulitnya syariat atau belenggu syariat pada saat itu. Ada juga kita sering mendengar kisah bahwa ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam disesatkan oleh seseorang yang bernama Samiri dengan membawa patung anak sapi, dan akhirnya umat Nabi Musa pada saat itu menyembah menyembah anak sapi tersebut. Ketika umat Nabi Musa alaihissalam tersebut ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pertobatannya? Mereka harus membunuh dirinya sendiri. Begitu berat syariat yang Allah berikan pada umat-umat yang zaman dahulu. Tapi hal tersebut, belenggu-belenggu tersebut, Allah longgarkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmatnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan bulan suci Ramadan seperti saat ini. Allah karuniakan kepada umat Rasulullah SAW dan memberikan setidaknya 5 keistimewaan yang Rasulullah SAW pernah berbicara pada hadisnya, pernah bersabda pada hadisnya,
bahwa umatku diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan dapat atau tidak akan pernah didapatkan umat-umat sebelumku, bahkan nabi sebelumku. 5 keistimewaan tersebut umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan khususnya pada bulan Ramadan. 5 keistimewaan. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli. Jadi umat Rasulullah SAW tidak diberikan keistimewaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali umat Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Yang pertama, idza kana awwalu min lailati Ramadan idza kana awwalu min syahri min lailati Ramadan nazarallahu ilaihim ta'ala wa man nazarallahu ilaih lam yu'adzib abadan. Ketika datang awal malam dari bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala melihat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala lam yu'adzib abadan, tidak akan pernah diazab selamanya. Itu janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang kedua, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang dikeluarkan dari orang yang berpuasa lebih Allah sukai, lebih Allah cintai dibandingkan minyak wangi yang bernama misik. Yang ketiga, yastaghfirunal malaikata fi yaumin wa lailatin. Para malaikat memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap siang hari dan malam hari. Ada 2 penafsiran tentang ulama tentang teks hadis tersebut, bahwa yang pertama, malaikat alaihi salatu wassalam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Al-Imam Al-Ghamiri menafsirkan teks hadis tersebut bahwa ini sebagai kifarat ketika malaikat meragukan eksistensi penciptaan manusia pada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata manusia memiliki keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menjalankan perintah-perintah Allah di bulan suci Ramadan. Niscaya malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya pada masa itu. Yang keempat, keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh umat-umat lainnya selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga dan penghuni surga bahwa ista'iddi wa tazayyani, bersiap-siaplah wahai surga dan penunggu surga, bahwa berhiaslah kalian untuk apa? Untuk menyambut hamba-hambaku dari sulitnya kehidupan dunia menuju karomahku, menuju kasih sayangku. Yang kelima, keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat yang terdahulu adalah bahwa pada akhir malam bulan Ramadan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar?" Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan malam Lailatul Qadar. Tapi inilah adalah sebagai upah dari seorang pekerja, upah untuk pekerja dari seorang yang mengerjakannya. Apakah kalian tahu bahwa setelah kita melaksanakan satu tugas atau pekerjaan, maka upah kita harus segera diberikan. Maka upah daripada puasa kita, upah daripada memuliakan bulan yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan istighfarnya dari para malaikat, serta disiapkannya surga kepada kita semua, serta diampunkannya dosa-dosa kita baik yang sudah lalu maupun yang akan datang." Sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.